Selamat malam teman-teman terkasih. Jadi sebelum memulai video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Saya pikir kalian juga sudah melihat bahwa jumlah pelanggan hampir mencapai 1 juta. Dan menjelang tahun baru, sangat menyenangkan melihat kalian berusaha membantu. Berlanggananlah dari akun kalian, akun palsu, nenek, kakek, kucing, dan anjing kalian. Tetangga kalian. Dan dengan kecepatan seperti ini, pada tahun baru nanti kita akan segera mencapai 1 juta. Bayangkan, kita bersama. Betapa banyaknya kita. Jadi, kita sempat teralihkan oleh obrolan yang bisa dibilang menyentuh hati. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk melanjutkan perjalanan menarik kita ke dunia osteochondrosis, artrosis, dan sakit kepala. Di mana kita semakin dalam dan dalam menyelami bersama dalam almana televisi mingguan kita. Dan akhirnya, setelah mencapai dasar, kita akan mendorong dengan kaki yang kuat dan kokoh yang sudah tidak berbunyi lagi di lutut. Dan kita akan muncul ke permukaan menyambut sinar matahari pagi. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mengetahui otot mana yang perlu kita regangkan agar bisa melupakan sakit punggung selamanya. Dan menyambut tahun baru bukan hanya dengan 1 juta pelanggan. Bergandengan tangan, kita semua menonton bersama sudah mengatur antena. Seperti biasa, seluruh keluarga berkumpul di depan layar YouTube. Loh, tadi aku sedang bicara apa? Otot mana yang harus kita regangkan? Hari ini kita akan cari tahu agar punggung tidak pernah sakit, terutama saat tahun baru. Saat tahun baru tidak boleh ada yang sakit. Setelah tahun baru, bolehlah sedikit sakit, beberapa hari saja. Tapi tahun baru harus disambut dengan sehat. Jadi, otot iliopsoas. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan otot ini. Otot ini terdiri dari 2 otot. Seperti yang telah ditetapkan oleh ilmuwan besar, murid dari seorang yang juga hebat, yaitu Abu Ali Ibnu Sina, Nosko Shidanam Namutara Titiev, terdiri dari 2 otot. Otot psoas, ini dia, dan otot iliacus. Kedua otot ini kadang-kadang bekerja bersama dan kadang-kadang bekerja secara terpisah. Dan ketika otot ini memendek, muncul masalah di mana kaki menjadi sulit untuk bergerak ke belakang. Otot bokong juga menjadi sulit untuk bekerja. Pemendekan otot psoas dan iliacus itu menghambat kerja otot bokong. Otot bokong bisa melakukan gerakan pada berbagai sudut. Otot ini bisa menggerakkan kaki kita ke belakang, seperti ini, menggerakkannya. Atau bisa juga sedikit miring, ke sini, pada sudut 45 derajat. Lihat, saya akan tunjukkan khusus untuk Anda, para subscriber tercinta, yang jumlahnya hampir 1 juta. Begini, dan pada sudut 45 derajat, ke sini. Ketika pada sudut 45 derajat, otot gluteus medius juga sedikit ikut bekerja. Dan pada kasus pertama, ketika kita hanya menggerakkan kaki ke belakang, otot psoas kita yang meregang. Dan pada kasus kedua, ketika kaki bergerak pada sudut 45 derajat, ke sini, otot iliacus yang ini yang meregang. Dan justru ketika otot iliacus memendek, posisi panggul sangat sering berubah. Ketika otot ini pendek, panggul jadi miring. Dan di sisi di mana panggul kita pendek, seringkali panggul bergerak ke belakang ke arah sini. Karena saat bergerak bersama dengan kaki, panggul mulai bergerak seperti ini. Seperti ini kira-kira. Saat kita melangkah, ke sini, 1, bergerak ke belakang. Karena tidak bisa terpisah dari panggul. Kaki melakukan gerakan. Nah, ketika otot psoas memendek, maka tulang belakang kita bereaksi dengan melengkung seperti busur seperti ini. Karena otot psoas menarik tulang belakang ke arahnya. Lihat kan? Sepertinya di sini harus ada otot yang pendek. Tapi memang seperti itulah jadinya. Kenapa bisa begitu? Suatu saat nanti kita akan mengetahuinya. Jadi, lanjut ke apa? Langsung ke latihan. Atau masih mau sedikit lagi? Apa saya harus menceritakan sesuatu kepada kalian? Ya sudah, ayo. Jadi begini, lihat saja. Nah, di antara otot-otot ini juga bisa ada perlengketan di sini nih. Itu juga menyulitkan kerja otot-otot tersebut. Apalagi yang dia lakukan, ketika otot itu memendek, rasa sakit tidak muncul di otot itu sendiri, juga tidak di dalamnya. Karena di dalam otot itu sendiri tidak ada reseptor.
Dan ketika nanti Anda melakukan latihan untuk meregangkan otot ini, Anda mungkin tidak akan merasakan otot itu tertarik. Yang akan terasa tertarik adalah di bagian depan paha, di sini. Dan rasa sakitnya juga begitu. Bukan di dalam perut, tapi punggung yang terasa sakit. Sendi sakroiliaka terasa sakit. Sendi sakroiliaka terasa sakit justru ketika adhesi terbentuk di antara otot iliaka dan otot psoas. Mereka tidak bisa saling bergeser atau bergerak dengan bebas. Dan pinggangnya sendiri juga terasa sakit. Karena otot psoas itu sendiri juga menegang dan mendekatkan, lubang antar tulang belakang menjadi mengecil dan menjadi sulit untuk menggerakkan sendi antar tulang belakang. Jadi teman-teman, sekarang kita akan langsung beralih ke latihan yang dikembangkan oleh Institut Penelitian Ilmiah Kuliap untuk mempelajari peregangan otot psoas. Untuk meregangkannya, kita akan melakukan latihan klasik terlebih dahulu, latihan yang sudah dikenal semua orang. Tapi masalahnya, saat kita melakukannya, yang meregang hanya bagian pinggang ini saja. Tapi yang juga penting bagi kita adalah bagian iliaka. Kenapa? Karena kita ingin meluruskan panggul. Kita ingin agar panggul kita tidak miring. Kita ingin menyambut tahun baru dan menyambut pelanggan ke 100 juta dengan gembira. Siapa ya yang akan jadi pelanggan ke 1 juta? Menarik juga. Saya sendiri akan jadi orang terakhir yang berlangganan channel saya. Jadi begini, perhatikan. Otot lumbal. Pilihan pertama, yang lebih mudah, berdiri di dekat dinding. Kita akan membutuhkan dinding khusus untuk ini. Letakkan kaki Anda sehingga jari-jari kaki menempel rapat ke dinding. Letakkan tangan di dinding, dan sekarang dorong dengan kaki yang berada di belakang. Dan inilah tugas kita. Ada 2 tulang di sini yang tumbuh di bagian ini. Ini disebut tonjolan iliaka anterior superior, yaitu bagian atas tulang panggul. Dan langsung dengan 2 tulang ini, kita berusaha mendekat ke dinding di sini. Kita ingin menyentuhnya. Kalau perut Anda buncit, maka perut Anda mungkin akan menyentuh dinding terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir tentang itu. Tetap saja, usahakan perlahan-lahan dengan 2 tulang ini mendekat ke dinding. Dalam posisi ini, jika Anda merasakan ada tarikan, berarti otot Anda sedang tertarik. Sedikit rilekskan. Rasakan tarikan itu. Sedikit rilekskan, kaki belakang tetap lurus. Begitu. Regangkan otot ini dan rilekskan. Cobalah di satu sisi dan sisi lainnya. Seringkali otot ini hanya memendek di satu sisi saja. Di sisi lain, Anda tidak akan merasakan tarikan. Di sisi yang ototnya lebih pendek, lakukan latihan ini lebih banyak. Jika Anda tidak merasakan tarikan saat melakukan ini, tapi Anda merasa percaya diri, Anda meletakkan kaki belakang ke belakang lebih jauh, dan kaki depan sudah ditekuk di lutut. Gunakan tangan lagi untuk bersandar pada dinding. Dan sekarang, dengan lutut Anda mulai mengarah ke sini, ke dinding. Anda sudah berusaha dengan lutut. Mendekatkan ke dinding. Seperti ini lututnya. Kaki belakang Anda lagi-lagi bertumpu pada ujung jari kaki. Dan dalam posisi ini juga. Regangkan ototnya, lalu rilekskan. Tegangkan, lalu rilekskan. Gerakan seperti ini di sini. Lakukan 10 kali pada satu kaki, lalu kaki lainnya. Dan lakukan juga 2-3 set. Istirahat di antara set selama 15-20 detik. Jika setelah itu semuanya baik-baik saja, ya maka Anda bisa mencoba latihan yang paling menarik. Latihan yang kemungkinan besar belum pernah Anda coba sebelumnya. Dan jika sudah pernah mencoba, mungkin Anda belum menghargainya. Seberapa efektif latihan ini? Ini adalah peregangan khusus untuk otot iliaka, bagian yang ini. Sebelum melakukan latihan ini, Anda bahkan bisa memeriksa apakah panggul Anda simetris. Bagaimana cara memeriksanya? Lihatlah. Mungkin sepanjang hari ini atau sebelumnya, Anda pernah memperhatikan. Apakah Anda sering berdiri dengan satu kaki berada di depan kaki yang lain? Seringkali kaki yang berada di depan itu adalah kaki dari sisi yang sama, di mana panggul Anda juga berada di depan. Seperti ini. Dan seperti ini. Sekarang berdirilah menyamping ke dinding. Kaki yang paling dekat dengan dinding kita letakkan rapat ke dinding. Kaki yang satunya kita letakkan ke belakang dengan sudut 45 derajat.
Seperti ini, supaya Anda nyaman berdiri. Dan sekarang, tugas Anda adalah menarik lutut ke arah sini, ke dinding. Bagi yang ototnya sangat memendek, akan langsung merasakan tarikan, bahkan dalam posisi seperti ini. Jadi, arahkan lutut ke dinding, lalu kembalikan gerakannya. Anda bisa berpegangan pada dinding. Anda juga bisa berpegangan pada teman misalnya. Pada teman. Anda juga bisa tidak berpegangan jika tidak punya teman. Di dekat sini. Dan agar mereka muncul, Anda harus berlangganan. Dan Anda akan punya sejuta teman menjelang tahun baru. Begitu. Sentuhkan lututnya. Saya tidak memaksa Anda untuk melakukan apapun, hanya saja jika Anda tidak merasakan tarikan saat melakukannya, maka lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang Anda mencoba menyentuh dinding dengan panggul Anda. Dengan bagian ini. Di sini nih. Sentuhkan lututnya. Sekarang tarik tanganmu ke belakang supaya tidak mengganggu. Dan tarik panggulmu rapat ke dinding di sini. Di sini kamu mungkin akan lebih merasakan tarikan. Di sekitar bagian ini ya. Tapi yang tertarik itu adalah otot iliakus. Setelah itu, saat berjalan, kamu mungkin akan menyadari langkahmu jadi lebih panjang. Tapi kalau kamu berhenti, kalau kamu menariknya terlalu keras, terlalu berlebihan, kamu mungkin akan merasakan sedikit tarikan, tepat di bagian depan sendi panggul. Itu artinya, kamu perlu sedikit mengurangi semangatmu. Lakukan dengan lebih hati-hati. Dan semuanya akan baik-baik saja. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah tahu apa yang harus kita peregangkan, bagaimana cara kita meregangkannya. Ya sudah. Kasih like, beri komentar, berolahragalah, bantu orang tua kalian. Sampai jumpa lagi. Dadah!